Sebenarnya enakan begitu. Ya, bentar lagi puncak nah. Pemandangannya nah. Bisa kelihatan. Agak bawain dulu bang. Agak ke bawain dulu. Jadi ada orang waktu turun ini dia lepas dari tali bang. Turun dari webbing. Lepas talinya bang? Lepas tali. Jadi dari pegangan tuh lepas dia. Dia terprosot jatuh ke bawah. Tapi parah tuh bang. Awalnya gue mikir, nih orang kenapa-napa nih, bahaya banget ini. Ternyata dia bisa berdiri. Pas di pertengahan pos 2 menuju ke pos 1, nih gue bingung bang. Coba lu bayangin. Ada cewek sendirian, kondisinya kakinya terseret-seret jalan. Kakinya terseret-seret. Gua kirain dia solo hiking. Gua samperin dong. Ternyata pas gua panggil, teh, dia nengok. Sebenarnya gua agak sedikit curiga di situ. Mukanya itu pucat, tapi pucatnya itu pucat putih bang. Selamat malam Mas Sodik. Selamat malam Bang Mange. Sidik ya? Sidik. Sidik bukan Sodik ya. Oke, sehat Bang? Alhamdulillah sehat bang. Dari Cijantung. Mau menceritakan pendakian di Gunung Slamet Bang. Iya, siap. Itu via mana Bang kalau boleh tahu? Via Permadi Guci. Berapa orang tuh? 2 orang. Tadi kan sempat cerita juga nih di bawah ya. Iya. Sampai ketemu pendaki gaib nih Bang. Iya, jadi itu cewek di tengah-tengah jalur rimba dari pos 2 sampai mau ke arah pos 1. Cuman itu dia jalan kakinya terseret-seret, pas nyampe di pos 1 tuh nggak ada. Berarti pas arah turun? Arah turun. Pas sampai pos 1 itu nggak ada? Nggak ada. Itu perempuan ceweknya. Bang? Perempuan. Oke nih Bang, kita skip aja dulu ya. Siap. Kayaknya gokil nih cerita lu pada malam kali ini. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga langsung DM aja ke Instagram besok pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Orangnya jika tidak siap. Kejadiannya ini pada tahun kemarin di bulan Juli 2023. Jadi awalnya gue itu nggak sengaja mau ke Gunung Slamet. 1 minggu sebelumnya gue rencana mau solo hiking ke Gunung Prau. Oh, niatnya berarti mau ke Prau? Mau ke Prau solo hiking. Karena emang gue biasanya selalu sendiri solo hiking. Pas gue punya rencana mau solo hiking ke Gunung Prau, temen gue ini denger gue mau naik gunung. Akhirnya temen gue nanyain, "Bang, jadi nggak naik gunung? Jadi mau ke Prau." Gue ikut. Kalau berdua mending ke Jateng aja, gunung yang tertinggi di Jateng. Ayo ke Gunung Slamet. Iya. Karena dia kan kebetulan orang Jawa Barat. Gue sendiri kebetulan orang Brebes. Oh, dari Brebes? Iya, gue dari Brebes dan temen gue ini dia dari Jawa Barat. Makanya, oke, lu orang Jawa Barat, gue kasih tahu bagaimana kondisi di atap Jateng gitu. Tuh, akhirnya udah gini aja. Kalau lu emang setuju, ayo ke Gunung Slamet gitu. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Karena gua dari Brebes, gue mikir gini, udah, ini kita naik dari via Permadi Guci aja. Karena Permadi Guci dari rumah gue itu kurang lebih 45 menit. Oh, lebih dekat berarti lebih base camp-nya? dekat. Kita libur cuma 2 hari nih, Sabtu Minggu.
sedangkan gua sama temen ini naik bis. Jadi biar ngejar waktu, oke, kita naik bis, nanti mampir ke rumah, dari rumah ngambil sepeda motor, baru menuju ke Permadi Guci. Itu dari 1 minggu sebelum pendakian. Jadi kita deal mendaki itu di tanggal 9-10 Juli 2023. Akhirnya kita rencanakan untuk masalah logistik dan persiapan-persiapan, masalah kendaraan nanti bagaimana, persiapan sudah matang. Kita memilih pakai transportasi bis Sinar Jaya. Karena kita kan tinggal di Cibitung. Dari jam 1 itu nyampe Brebes jam 6 pagi. Gua sama temen langsung ke rumah. Dan di situ istirahat sebentar lah. Ngobrol sama orang tua. Jam 7.45 lah. Itu gua sama temen udah mulai persiapan mau menuju ke base camp Permadi Guci. Itu sepanjang perjalanan kita cuaca cerah juga tuh, sama cerah. Perjalanan kurang lebih 45 menit dari Brebes nyampe ke base camp Permadi Guci. Sampai di situ kita sampai disambut gerimis, Bang. Gerimis. Gue di situ udah insecure. Ini gimana nih gerimis? Udah temen gue memutuskan, udah langsung gas. Langsung gas. Akhirnya gue ke tempat Simaksi. Nggak lama gerimis ini mandek. Berhenti lagi tuh. Simaksi berjalan dengan lancar. Dari pihak base campnya juga bagus tuh. Jadi gue juga seneng kalau dari pihak base camp tuh memberikan arahan-arahan tentang informasi jalur. Gue demen banget sih. Jadi sesuai dengan detail. Jadi ada petanya juga di situ, dikasih tahu. Ini dari base camp, dari pos 1 untuk estimasi segala macem dan apa aja kekurangan dan kelebihan di jalur, termasuk sumber air dan tempat-tempat peristirahatan. Nah, setelah udah jelasin, ternyata di base camp via Permadi Guci itu ada ojek. Ada ojek, Bang? Ada ojek. Akhirnya gue memutuskan naik ojek. Gue langsung menuju ke pos 1. Itu emang bisa mengurangi waktu estimasi 2 jam. Lumayan kan? Akhirnya gue ambil itu. Dari pos 1 ini cuaca udah gerimis lagi. Akhirnya gue percepat jalan menuju ke pos 2. Jalur menuju ke pos 2 ini emang dia sangat terjal banget. Di via Permadi Guci ini sangat terjal banget menuju ke pos 2. Ini terkenal. Ini kita masuk di jalur rimba. Dari pos 2 gue di situ sempat istirahat. Karena emang energi gue sama temen ini terkuras banget. Jalurnya punya ekstrim banget ini. Nanjak terus. Vegetasinya rapat banget. Makanya dibilang ini jalur rimba. Akhirnya setelah gue istirahat sama temen, gue melanjutkan masuk ke jalur hutan lumut. Ada hutan lumut juga berarti? Iya. Permadi Guci itu? Jadi emang di situ dalam situasi kondisi segala macam pepohonan dari besar kecil itu diselimuti sama lumut. Makanya yang terkenal di Gunung Selamet itu hutan lumutnya di situ. Tapi gue sebenarnya di situ ada sedikit keanehan pada saat gue mau melanjutkan menuju ke pos 3. Itu gue mau buang air kecil. Akhirnya gue di situ, gue sempat berhenti, gue mandek. Gue buang air kecil dulu di situ, di belakang pohon. Itu di situ gue kayak ngerasa hawanya tuh udah gak enak banget. Itu udah nggak stabil. Akhirnya udah
gue memutuskan udah yuk. Gue buru-buru, gue jalan lagi tuh. Akhirnya gue sampai di pos 3. Biasa gue kalau di setiap pos itu istirahat, ya minum. Kalau teman gue ini ngerokok. Iya. Gue walaupun gue nggak ngerokok, tapi gue ngormatin teman gue. Ngerokok yang juga ngerokok. akhirnya? Enggak, gue cuman nunggu dia sampai habis 1 batang. Oh, oke. Akhirnya oke, lu habisin 1 batang, kita lanjut pendakian. Hanya setelah dia udah selesai, gue lanjut nih ke pos 4. Dan di pertengahan sebelum pos 4 ini ketemu mata air. Jadi mata air ini emang satu aliran di pos 4. Jadi di pos 4 ini emang dia tempat camp. Tempat camp via Permadi Kuci. Di situ gue sempat mau mampir di sumber air itu, tapi yang bikin gua nggak jadi mampir itu karena emang di atas itu dia ada bekasan longsor. Longsornya itu panjang bang, panjang. Karena ini musim hujan, yang gue takutin tuh ada sesuatu yang nggak kita inginkan. Coba bayangin, kita ngambil air terus longsor. Oh iya. Itu yang bikin gua nggak berani. Akhirnya udah kita melanjutkan pendakian. Ternyata emang jalur pendakiannya itu kita menyusuri longsoran itu. Jadi kita harus emang mau nggak mau emang jalurnya itu. Tapi kita harus tetap hati-hati di situ. 1 jam nyampe di pos 4. Gua lihat ternyata ada pendaki yang sudah turun juga. Jadi kemarin itu dia udah naik duluan. Oh iya. Jadi dia udah naik, terus mau turun. Ada beberapa pendaki yang udah bongkar tenda, cuman mau turun. Nah, gue juga lihat ada beberapa pendaki yang baru pasang dan udah stay dari tadi. Berarti di pos 4 itu ada berapa rombongan tuh? Kurang lebih ya, kalau untuk tenda ya. Kalau tenda itu sekitar 20-an lah. Oh, rame juga pasti. Rame. Tapi yang gue lihat itu dari 20 tenda ini, gue nggak tahu persis itu jumlahnya ada berapa orang. Ya kita kan nggak tahu, satu tenda kadang-kadang ada 4 atau 3, bahkan satu tenda ada yang sendirian. Cuman yang gue lihat itu tenda kurang lebih ada sekitar 20-an. Akhirnya gue sama temen memutuskan untuk buka tenda. Udah gini aja deh, buka tendanya deket yang menuju jalur ke puncak, yang paling bawah. Paling bawah. Akhirnya gue pikir udah buka tenda di sini aja deh. Udah gue sama temen udah persiapan di situ, gue ambil tenda. Coba bayangin bang, udah kondisi capek, perjalanan dari Cibitung Bekasi nyampe sono, gue mikirnya itu nyampe tempat camp, buka tenda, masak, makan, istirahat. Itu yang dalam pikiran gue tuh cuman itu doang. Pengen istirahat di situ. Kita baru buka tenda dari keril, tahu-tahu apa? Langsung hujan bang. Hujan gede banget. Lah gue sama temen kaget. Gue bingung, gue mau neduh di mana. Akhirnya karena gua deket sama jalur yang mau menuju ke arah puncak, gua lihat di atas itu ada musola. Jadi musola ini tuh deket shelter bagian atas, bagian atas. Hanya gua sama temen, gua lari ke atas. Ke atas ini musola juga ada beberapa orang yang neduh dan juga ada yang sholat. Jadi gua nyampe situ sudah waktunya sholat asar. Oh iya. Jadi gue lihat ada yang sholat, karena gue nggak mau ganggu orang yang sholat, jadi gue neduh di bagian luar musolanya. Dik, hujan, buyang. Tapi alhamdulillah ya, sampai sini baru hujan, jadi bisa berteduh di musola. Itu hujan kurang lebih selama 1 jam. Itu hawa dingin,
capek, ngantuk, campur aduk jadi satu. Wah, pokoknya gue bingung, ini gimana nih? Masa mau seterusnya begini nih? Mau sampai berapa lama kita neduh di musola? Akhirnya gue lihat dekat shelter itu ada pohon cukup rindang. Jadi gue mikir gini, ini kayaknya kalau kita buka tenda di situ, itu walaupun hujan tapi nggak terlalu deras. Sedikit berhenti walaupun rintik-rintik, tapi karena gue milih buka tenda di situ, akhirnya nggak terlalu basah. Akhirnya gue buka tenda di situ, barang-barang udah masukin, udah enakan tuh, kita bisa istirahat, makan, minum kopi. Pokoknya apa yang kita bayangin selama di dalam jalur pendakian itu sudah tercapai di situ tuh. Setelah sudah makan di dalam tenda, semua udah lega tuh. Akhirnya di situ gue bisa istirahat. Dan sebelum gue sama teman tidur, udah janjian. Emang sebenarnya peraturan di tempat camping ini bukan peraturan sih, tapi himbauan. Jadi kalau summit, kalau bisa jam 3 dini hari. Jadi biar tidak terlalu siang di atas karena bau belerang di puncak. Karena belerang di Gunung Slamet ini dia sangat aktif. Kalau siang sedikit, dia belerangnya ini asapnya banyak. Menyengat banget. Baunya sangat menyengat banget. Akhirnya gua sama temen bilang, udahlah jangan jam 3 nih, kita lebih cepetin aja jam 2. Oke, kita sepakat jam 2 dini hari kita summit. Akhirnya jam 1 gue bangun, walaupun cuma tidur berapa jam doang tuh. Kita buat cemilan, makan, perut udah terisi, jam 2 kita start. Kita mulai di situ, kita start. Itu emang jalurnya itu cuman satu. Jadi kalaupun ada pendaki yang lain turun, kita naik, itu emang harus ngantri, Bang. Emang itu jalurnya itu jalur kayak lorong. Lorong membelah semak-semak. Gua aja kaget. Itu emang gua nggak tahu itu udah dirapin apa belum. Cuman yang gua tahu pada saat lewat itu udah kayak lorong jalur tikus. Dan ternyata emang bener di jalur pendakian itu gue nggak ketemu pendaki yang lain. Karena emang gue summit sama temen itu terlalu dini. Tapi akhirnya gue sama temen menyadari itu bahwa kita terlalu cepat. Akhirnya oke lah. Udah, daripada kita mikirin ada pendaki yang lain atau enggak, kita tetap fokus ke summit. Ternyata sebelum di pos 5, gue ketemu sama pendaki yang lain. Dia cuma berdua. Jadi dia berdua, gue berdua sama temen. Dan di situ kita ngobrol segala macem. Cuman karena gue lebih ngejar summitnya biar ketemu matahari pagi, gue duluan. Gue nyalip rombongan yang pertama ini. Jadi gue gantian, gue rombongan yang pertama nih naik. Gue jadi rombongan yang pertama. Cuman gue di situ kayak dibikin keder, Bang. Dibikin keder, Bang? Keder gue. Apalagi teman gue lebih keder. Karena kan gue leadernya. Gue leadernya paling depan. Lah teman gue kan ngikut. Gue belok-belok. Gue turun-turun. Lah kalau jatuh bareng udah. Karena gue leadernya. Gue leader di depan jalan. Sebelum nyampe pos 5, gue keder di situ. Keder. Kedernya kayak gimana tuh, Bang? Pindah jalur apa gimana? Jadi sebenarnya jalur dari perbatasan rimba, hutan sama jalur yang penuh kerikil-kerikil batuan tuh. Batas vegetasi ya? Ya, jadi dari batas vegetasi itu sebenarnya jalurnya tuh nyerong ke kanan. Jadi ngikutin tanda bendera. Cuman emang gua nggak tahu. Pokoknya intinya gua sama temen itu keder. Gue juga bingung nih, pas naik, kok gue mau turun lagi? Itu ternyata lembah.
Pokoknya kalau masuk dari perbatasan vegetasi itu hati-hatilah kalau buat pendaki yang lain. Lagi malam itu ya, subuh ya. Wah, Si gelap. kalau summitnya lebih dini nih, kalau summitnya lebih dini, itu harus hati-hati. Kalau yang belum pengalaman, karena itu dari perbatasan vegetasi itu banyak sekali lembah, Bang. Sama jurang kecil sih. Itu kalau yang belum tahu treknya itu lumayan bahaya. Kalau bisa summitnya bareng-bareng. Akhirnya gue jalan terus nih sama teman. Kita nyari pakai senter, tanda panah kemana nih. Emang jalurnya itu dari perbatasan vegetasi, dia nyerong ke kanan, Bang. Menuju ke pos 5. Pos Batu Ireng. Iya. Jalannya nyerong, kita ketemu tuh bendera. Pokoknya itu emang jalurnya itu enggak satu jalur, Bang, begini, enggak. Jadi lewatin ada jurang sedikit, ada jurang yang terlalu dalam, ada yang tidak terlalu dalam. Itu kita sampai loncat-loncat. Itu kita nyerong ke kanan menuju ke pos 5 Batu Ireng. Hanya gue sampai di Batu Ireng itu perjalanan 2 jam, Bang. 2 jam. Dari pos 4 nih nyampe ke pos 5 itu 2 jam, Bang. Karena keder gue sempat mikir di jalur pendakian. Akhirnya kita sama-sama di situ istirahat. Itu kabut udah turun, Bang. Kabut, hawa dingin tuh, emang dingin banget situ, Bang. Walaupun musim hujan ya. Dan gue juga berharap waktu itu mudah-mudahan pada saat mau nanti sebelum webbing nggak hujan. Kalau seandainya hujan, mungkin agak sedikit susah naik webbingnya. Karena di situ kan nanti sebelum ke arah puncak, itu nanti ada webbing panjang, Bang. Kita webbing. Itu ciri khasnya Via Permadi Guci itu Ada webbing ya berarti? webbing terpanjang itu, Bang. Di antara via di Gunung Slamet itu sendiri ya. Hanya dari pos 5 itu udah kita lanjut pendakian menuju ke tempat webbing itu. Itu sama. Kita harus pelan-pelan. Bener-bener pelan-pelan itu. Kita nyari jalur tanda menuju puncak. Itu kita harus ngikutin bendera-bendera yang ada di situ. Pelan-pelan akhirnya sampailah di tempat webbing itu. Tali yang webbing itu gue liatin ke atas, ini kabut udah nggak ada. Alhamdulillah kabut udah hilang. Akhirnya gue sama temen, ayo kita langsung naik. Itu juga harus hati-hati, Bang, kita kalau naik webbing itu. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kadang-kadang kita salah pijakan, itu bisa terprosok. Pokoknya harus pegangan kuat. Dan kita harus lihat pijakan kita itu apa. Jangan sampai terprosok. Iya. Itu juga harus ngantri, nggak harus rombongan. Itu benar-benar harus satu-satu ngantri pelan-pelan. Akhirnya gue nyampe puncak pun, alhamdulillah tuh cuacanya bagus. Nyampe puncak berarti dari gue jam 2:30 baru nyampe, Bang. 5:30 baru sampai puncak? Baru nyampe puncak. Berarti 4,5 jam. Kita sampai puncak, itu emang harus ada pengorbanan lagi, Bang. Nggak habis nyampe situ doang. Ternyata Via Permadi Guci ini puncaknya setelah kita udah sampai di puncak gunung nih, dekat kawah. Itu plakat puncaknya itu bukan di situ, Bang. Kita harus jalan lagi. Dari situ memakan waktu estimasi kurang lebih 20 menit baru sampai di plakat Puncak Permadi Guci. Coba bayangin, gua kirain naik sampai Permadi Guci, nyampe puncak, udah nyampe puncak, ternyata belum sampai ke puncak tertinggi di Gunung Slamet itu. Akhirnya gua jalan 20 menit sampai tuh di plakat Puncak Gunung Slamet Via Permadi. Dan gua rombongan yang pertama nyampe situ. Yang tadi 2 itu sempet dia di belakang gua. Dia mikir
Pas nyampe situ dia nggak mau melanjutkan ke Plakat. Tadinya dia mau turun bang. Cuma sampai kawah aja berarti Nyampe ya? kawah doang. Akhirnya dia ngikutin gua. Cuman dia istirahat dulu di situ. Gua sama teman melanjutkan ke arah Plakat itu. Nah di situ rombongan pertama kali yang nyampe puncak itu gua sama temen nih. Emang kondisinya di situ tuh dingin banget bang. Dingin banget. Teman gua aja sampai menggigil. Karena kondisi ya dari perjalanan dari Cibitung Bekasi, bahasanya cuman dapat bis yang tempat duduknya Ya begitulah. Kayak kondisi capek banget. Mungkin pas nyampe atas itu ditambah dingin segala macem. Akhirnya dia sampai kecapean, dingin banget bang dia. Akhirnya gue tawarin, lu kalau kondisinya begini, yaudah ayo kita turun. Jangan dipaksain kalau kata gue. Cuman dia, udahlah kita terusin lagi ke via Bambangan. Setelah 30 menit, emang itu jalurnya lumayan juga bang. Itu butuh perjuangan lagi. Batu ya, batu sama kerikil ya. Itu batu kerikil kalau nggak konsen bahaya juga bang. Itu kita bisa ngelinding ke bawah. Jadi emang kondisinya itu kerikil-kerikil dan kita harus melewati 2 lembah. Jadi setelah kita nanti sebelum nyampe puncak Bambangan, kita turun lembah paling bawah tuh, baru kita bisa naik lagi ke puncak Bambangan. Gitu. Jadi setelah udah nyampe puncak Bambangan, udah setelah jam 12 siang, di situ karena saking kasihkan tuh bang di Bambangan, hanya udah yuk kita turun. Di pas nyampe tadi balik lagi nih ke Plakat yang via Permadi. Setelah balik lagi dari puncak via Bambangan, di situ udah tuh baru turun lautan awan. Jadi jam 12 siang tuh lautan awan udah nutup bang. Malah bagus banget tuh pemandangan. Bagus banget pemandangan. Di situ bikin betah lagi tuh. Lama lagi, lumayan. Akhirnya udahlah kalau begini terus mah bahaya juga, terlalu betah di atas, takutnya nanti turun hujan. Akhirnya gue memutuskan untuk turun. Jadi ada orang waktu turun ini dia lepas dari tali bang. Turun dari webbing. Lepas talinya bang? Lepas tali. Jadi dari pegangan tuh lepas dia. Dia terprosot jatuh ke bawah. Tapi parah tuh bang. Awalnya gue mikir, nih orang kenapa-napa nih, bahaya banget ini. Ternyata dia bisa berdiri. Untungnya dia jatuh itu nggak langsung turun ke bawah. Dia keprosot, dia terhenti sama batu besar di situ. Oh ketahan berarti. Ketahan. Jadi orang itu jatuh ketahan di batu besar itu. Kalau nggak ada batu besar tuh bisa langsung. Tahu dah itu. Makanya itu emang di jalur webbing itu bahaya tuh, bahaya banget itu. Akhirnya gue turun, udah di tempat camp kita prepare, akhirnya semua udah beres, gue buka tenda segala macem dari tempat camp di pos 4, gue turun lagi tuh, mau menuju ke pos 3. Nah di sini nih bang, awal keanehan gue. Ini yang bikin gue, yang sampai sekarang kalau gue ceritain ke teman-teman, itu yang bikin gue sampai sekarang dibilang misterius, penasaran, bahkan bisa merinding bang. Mulai keanehan ini di pos 3. Dari pos 3 Dari pos 3. Setelah gue turun dari pos 4 nyampe ke pos 3 itu setengah jam. Di pos 3 gue ketemu rombongan. Di rombongan ada 5 orang, kurang lebih 5 orang. Dan ada 1 orang sendirian. Gue nggak tahu ini 1 orang sendirian ini dia rombongan yang 5 orang ini atau enggak, gue nggak tahu. Cuman itu kan dari pos 3 menuju ke pos 2 kan dia masuk ke ini, ke hutan lumut. Masuk hutan lumut. Hanya di situ
Di pos 3 nih temen gue ada insiden, kakinya terkilir. Coba ya. Si Didit itu. Si Dik-Dik. Dik-Dik. Si Kakinya Dik-Dik. terkilir. Iya, yang orang Bandung ini dia kakinya terkilir. Untungnya ada insiden begitu itu pada saat turun pendakian. Coba kalau naik, ya mungkin nggak bisa ke puncak, turun lagi. Akhirnya ya udahlah, kita memutuskan untuk istirahat di pos 2. Selama gue istirahat di pos 2, ini dari tadi nih nggak ada yang lewat. Karena yang tadi rombongan 5 orang sama 1 orang itu tadi terlewat di pos 3. Akhirnya gue memutuskan untuk turun. Pas di pertengahan pos 2 menuju ke pos 1, ini gue bingung bang. Coba lu bayangin, ada cewek sendirian, kondisinya kakinya terseret-seret jalannya. Kakinya terseret-seret. Gua kirain dia solo hiking. Gua samperin dong. Ternyata pas gua panggil, teh, dia nengok. Sebenarnya gua agak sedikit curiga di situ. Mukanya itu pucat, tapi pucatnya itu pucat putih bang. Bukan pucat capek atau kurang makan, bukan. Dia itu pucatnya pucat kayak mayit. Tapi sebelumnya gue sebenarnya nggak terlalu curiga, karena yang gue pikirin tuh solidaritas. Yang gue pertanyakan bukan warna mukanya, tapi kondisi kakinya. Makanya gue tanya, teh sendirian atau sama rombongan? Nadanya bang, yang bikin gue sampai sekarang kebayang. Nadanya tuh mendayu-dayu. Pas gue tanya begini, teh sendirian apa sama rombongan? Kata dia jawabnya gini, rombongan ah. Wah, coba lu bang, bayangin. Tapi gue waktu itu nggak curiga, karena yang gue pikirin tuh kondisi kakinya. Terus, ini kenapa rombongannya ninggalin? Nggak apa-apa, ah. Coba, gue pikir. Lah gue kan mikir, lah gue cowok. Lah gue bilang, nggak bisa begitu dong. Kalau ada di rombongan kita yang kecelakaan atau insiden, gue pasti, ya gue merasa sebagai leader, gue kalau melihat rombongan gue begitu, nggak bakal gue tinggalin. Yang gue pertanyakan, kenapa rombongannya ninggalin? Gue tanya, kenapa ninggalin? Jawabannya nggak apa-apa, sama. Nggak apa-apa, saya suruh duluan. Itu kondisinya itu muka nggak lihat mata. Kalau ditanya enggak. Dia nunduk aja dengan muka yang pucat putih itu. Ini yang bikin gua kadang-kadang merinding bang kalau cerita yang di Gunung Slamet ini. Mending kalau ditanya dia natap. Tapi dia selalu nunduk gitu ya. Nunduk. Di saat ditanya dia nunduk dengan kondisi muka seperti itu. Akhirnya udahlah, gua liatin dia jalan seberapa kuat dia. Dia emang nawarin, udah duluan aja Tapi jiwa gua nggak gitu. Gua kalau lihat ada pendaki lain kena insiden, kalau gua bisa tolong, pasti gua tolong. Apalagi ini cewek di tengah-tengah hutan rimba dengan kondisi kaki yang terseret-seret. Akhirnya gue menawarkan, udah teh, gue jalan di belakang teteh aja deh. Sempet tuh beberapa langkah gue ikutin, sama bang, jalannya tuh terseret-seret. Coba, tega nggak ngeliat begitu?
Gak tega. Akhirnya gue mikir gini, udah teh gini aja teh, rombongannya tadi lewat udah lama nggak? Kata dia, lumayan. Jawabnya masih kayak gitu. Jawabannya tuh mendayu-dayu. Yang bikin gue sampai sekarang terniang-niang itu jawabannya mendayu-dayu. Coba bayangin. Tapi gue belum ngeh di situ. Akhirnya gue mikir gini, yaudah gue bilang sama si Dik-Dik, teman gue, karena dia juga sama-sama kakinya ada insiden kan. Yaudah Dik, lu jagain sama cewek ini nih, biar jalannya bareng. Gue ngejar rombongan. Gue jalan turun, gerimis bang. Gerimis. Gue mikir gini, ini kondisi licin gara-gara gerimis kemarin. Ini ada cewek terpincang-pincang kalau jalan dalam kondisi hujan. Coba. Akhirnya gue mikir gini, waduh ini hujan lagi. Udah, gue buru-buru turun ke bawah biar nemuin rombongan ini. Kalau gue menemukan, satu orang suruh nyamperin jemput cewek ini di jalur pendakian. Akhirnya gue nyampe di pos 1. Di pos 1 gue liatin nggak ada rombongan, Sepi tuh. ada cuman pedagang di situ kan emang ada warung sama tukang ojek. Gue liatin nggak ada rombongan, terus gue tanya sama tukang ojek, tadi ada rombongan nggak? Kata dia emang ada, cuman gue pikirannya gini, gue pikirannya masih positif tuh, nggak ke arah tadi cewek ini cewek beneran apa cewek apa ini. Gue masih pikirannya positif begini, ya kali barangkali nih rombongannya udah turun ke base camp. Oh, minta bantuan buat evakuasi gitu mungkin. Bisa ya? jadi. Cuman gue tetap sedih bang. Coba bayangin ya. Masa lu ninggalin rombongan turun bareng ke base camp dengan ninggalin korban satu di atas, cewek lagi. Harusnya kalaupun turun ke base camp itu satu orang atau dua orang. Yang lain itu nungguin di atas ya. Iya, karena ini kan rombongannya banyak. Ayo gue mikir, oke, gue masih pikiran positif begitu. Oke lah, mungkin dia duluan ke base camp. Gue nungguin tuh. Ternyata temen gue turun, udah kelihatan. Gue di pos 1 tuh. Gue tanya, tadi mana ceweknya? Masih di belakang. Lalu gimana sih? Dikirain turun bareng sama dia. Akhirnya udah tuh, dia duduk bareng sama gue tuh. Yaudah kita istirahat dulu deh, nungguin. Dia juga kakinya kan sambil terbincang-bincang juga insiden itu. Gue tungguin tuh, itu kurang lebih hampir sekitar 10 menitan lah. 10 menit dari teman gue turun, gue liatin. Nih ada cowok satu yang turun, yang tadi gue lewatin di pos 3. Oh iya. Yang tadi tuh flashback yang cerita tadi, yang gue turun di pos 3. Rombongan 5 orang sama 1 orang ya. Nah itu, jadi rombongan yang pertama 5 orang, yang satu dia sendirian. Yang 1 orang turun tuh di belakang temen gue ini, Dik-Dik. Dia turun nih, gue pikir gini, ya kali dia dibarengin sama rombongan banyak nih. Ini 1 orang turun, gue tanyain, bang, tadi ketemu nggak sama cewek yang kakinya terpincang-pincang? Kata dia apa bang? Nggak ketemu. Nggak ketemu bang? Nggak ketemu, nggak ada, kata dia. Nggak ada cewek yang jalan terpincang-pincang di atas, nggak ada. Gua tadi ketemu cewek itu di pertengahan dari pos 2 menuju ke pos 1. Sedangkan cowok yang tadi itu gua ketemu di pos 3. Harusnya dia turun itu ketemu cewek itu. Seharusnya ngelihat ya. Harusnya lihat, ketemu pasti. Cuman di situ gue masih positif. Mungkin cewek itu lagi buang air. Mungkin. Jadi nggak ketemu yang rombongan. Cuman satu orang itu. Mungkin dia lagi buang air. Oke, gue masih positif. Nggak lama, kurang lebih nih 10 menitan. Rombongan yang 5 itu turun. Yang 5 orang ini turun.
Gue pikir gini, ini barangkali cewek itu ada di tengah-tengah rombongan itu atau di belakangnya nih. Gue tungguin, alhamdulillah nih rombongan udah turun nih. Ini paling sama cewek ini turun nih. Turun, gue liatin 5 orang bang, nggak ada cewek itu tadi, nggak ada. Gue sampai mikir, masa buang air 2 kali sih? Gue tadinya mau pikiran positif. Gue tanya salah satu rombongan, ketemu nggak cewek yang jalannya terbincang-bincang di jalur pendakian? Nggak ada bang. Gue kalau cerita ini itu masih merinding bang. Dari semua pengalaman gue solo hiking yang merinding segala macam, solo camping ketemu segala macam, yang nongol kepala segala macam. Cerita ini yang bikin gue merinding sampai sekarang. 2 rombongan harusnya ini ketemu semua ini, karena jalur nggak ada lagi. Jalur itu doang ya? Cuman 1 doang. Ini nggak ketemu cewek yang terpincang-pincang. Gue mikir gini, oke lah, ini mungkin banyak kemungkinan atau rombongan ini lagi lelah turun terus nggak konsen, lihat ceweknya lagi istirahat di pinggir jalur pendakian, oke lah. Akhirnya gue memutuskan sama teman gue, udah, karena teman gue minta buru-buru turun kan, akhirnya udah, ayo turun yuk, sambil ngobatin kaki lu lagi di base camp. Gue turun tuh, yang rombongan 5 sama 1 itu dia belum turun. Masih di warung gitu? Masih di warung, karena di situ ada warung. Akhirnya gue ngojek lagi tuh, biayanya 50.000. Jadi gue PP 2 kali ngojek itu 100.000 satu orang. Gue turun sama temen ke base camp. Kondisi base camp itu ada rombongan di warung. Jadi depan base camp itu depannya tuh ada warung bang, warung makan. Iya. Sama ada kayak saung buat istirahat para pendaki, terus buat makan di situ juga. Sama. Gue mikir gini, oh mungkin itu kali rombongannya. Gue merasa kayak sedikit emosi sih bang. Ini kalau bener-bener rombongannya mau gue omelin ini, kenapa ninggalin cewek itu? Gue samperin, gue sambil mesen makanan, gue tanya sama rombongan ini rombongan dari mana? Kata dia dari Tangerang. Ada rombongan yang ketinggalan di atas nggak? Nggak ada bang. Oh, nggak ada? Nggak ada. Ini rombongan di situ emang orangnya jumlahnya segitu. Jadi nggak ninggalin rombongan satu pun di atas, nggak ada. Komplit lah temennya. Komplit. Itu temennya komplit dari Tangerang. Dia tuh ikut open trip. Gue pikir gini, yang menurut cewek itu rombongannya itu di mana rombongannya? Sedangkan kondisi di base camp itu cuman hanya ada petugas, di depannya itu ada saung, itu rombongan open trip dengan anggotanya udah full, udah lengkap. Gue tungguin aja, liatin. Gue sambil istirahat makan, sambil ngeliatin barangkali ceweknya datang turun. Sampai sore bang, gua mau pulang, itu cewek nggak ada. Nggak sempet nanya ke laporan itu, ke base campnya? Gue sempet nanya, ini ada laporan yang sedang nungguin ini nggak? Nungguin rombongan? Nggak ada bang, udah full semua. Udah full. Sampai tadi rombongan yang 5 orang ini, sama yang 1 orang, ini udah turun semua. Gua tungguin, itu yang cewek itu nggak ada. Gue mikir gini, gue di situ baru ngeh. Dari semua keanehan yang ada, dari ciri-cirinya, dari mukanya pucet kayak mayit, kalau ditanya dia merunduk, kondisi terseret-seret. Gue jadi mikir, ini cewek siapa? Itu yang bikin gue penasaran sampai sekarang. Ini cewek bener-bener misterius banget bang. Kalaupun dia datangnya telat, gua tungguin nyampe sore, dia pasti datang bang. Iya. Pasti datang.
keanehan yang paling terlihat banget dari rombongan tadi, yang rombongan 5 orang sama yang 1 sendirian, itu harusnya ketemu, nggak ada di jalur. Yang sampai sekarang gue itu masih terbayang-bayang, ini cewek misterius, Bang. Belum ketemu nih cewek. Itu pengalaman di Gunung Slamet yang bikin gue nggak bisa lupain tuh. Dan tadi juga sempat bilang sebelumnya kan sering solo hiking juga lu ya? Iya. Itu lihat makhluk-makhluk yang entah itu kepala doang apa gimana, itu biasa aja berarti? Kalau masalah sebenarnya, kalau gue ikutin secara hasrat, secara penasaran, gue ngikutin apa yang gue rasain itu, kadang-kadang itu kalau gue jalan solo hiking di beberapa bukit-bukit di Bogor lah, di Jonggol, gue sering banget solo hiking, bahkan gue solo camp, itu sering banget mereka itu makhluk-makhluk astral, itu sering banget, Bang, kayak cuman penasaran, cuman dia tuh lihat dari jauh. Oh. Cuman gue nggak mau gubris. Iya. Kalau gue gubris, gue down, Bang. Coba bayangin, gue ngecamp sendirian, nggak ada tenda satupun. Iya. Kalau lo ketakutan, malah makin takut deh. Kalau gue ketakutan, gue lari kemana? Barang sama tenda gue di situ. Kalaupun gue solo hiking, gue ketemu, sebenarnya kalau solo hiking itu yang sering gue rasain tuh merinding luar biasa, Bang. Ini kalau gue udah nyampe puncak, apalagi kalau pada saat duhur nih, ini percaya nggak percaya, kalau dibilang kata orang tua, kalau duhur itu kita beraktivitas itu harus istirahat. Apalagi kita berada di dalam hutan. Yang gua rasain kalau solo hiking dan gua dari pos nyampe puncak itu nggak ketemu orang, ini emang bener-bener jam-jam rawan, Bang. Itu jam 12 itu duhur. Jam 12 siang duhur itu jam rawan. Karena apa? Pasti kita itu sentuhan sama dia, pasti sentuhan. Sentuhannya apa? Kita dikasih merinding, Bang, sini, Bang. Bulu kuduk. Iya. Makanya dibilang kata orang tua, kalau duhur atau jam 12, kegiatan itu emang harus stop, istirahat. Apalagi di hutan. Tadi balik lagi, Bang, ke cerita yang pendakian Gunung Slamet. Setelah gua pastikan ternyata ini cewek fix, cewek misterius, Bang. Ini bukan makhluk, bener-bener makhluk dari bangsa kita. Ini bener-bener dari makhluk astral. Udah dari situ gue akhirnya baru ikhlas. Yang tadinya gue mau ngomelin, kalaupun rombongannya dia ada di bawah, gue bakal ngomelin segala macam. Dan ternyata itu hanya angan-angan. Kenapa angan-angan? Ya karena wanita bukan ini, rombongannya. karena wanita ini nih bukan makhluk kayak kita, makhluk astral. Akhirnya dari semua itu udah gue pastikan ternyata yang gue lihat itu dari makhluk di luar kasat mata kita. Udah akhirnya gue sama teman memastikan untuk pulang. Dari semua apa yang terjadi di situ, gue jadi punya pengalaman sih. Jadi pengalaman sendiri khususnya buat gue sendiri. Jadi di saat kita mendaki nih, emang kadang-kadang kalau ketemu bangsa-bangsa begitu, apa ya, walaupun kita bawaannya solidaritas, tapi kita harus pastiin juga yang kita tolong itu bener manusia atau bukan. Kita harus pastikan yang kita ajak ngobrol itu manusia atau bukan. Kadang-kadang yang ditakutin seperti itu, Bang. Yang kita ajak ngobrol, yang kita ketemu itu bukan dari bangsa kita. Malah makhluk halus ya. Malah makhluk halus. Dan akhirnya mencelakakan yang nolong juga gitu. Itu. Ya? Apalagi kalau di saat kita ngikutin orang yang kita tolong ternyata itu makhluk halus. Kita kebawa ke alamnya. Itu yang lebih bahaya banget. Itu yang lebih bahaya. Makanya kalau bisa kita pastiin dulu orang yang kita ketemu di jalur pendakian, kalau emang banyak keanehan, ya kita harus banyak berdoa deh.
mau nggak mau. Tapi masih teringat jelas nggak tentang ciri-ciri dari perempuan ini yang lu lihat itu? Jelas banget bang, jelas Dari bang. mulai bajunya, sepatunya, tasnya gitu. Dari pakainya sendiri, kenapa yang bikin gua nggak, yang bikin gua nggak curiga? Ini cewek pakaiannya itu bener-bener pakaian kayak pendaki. Pendaki itu bener-bener yang bikin gua nggak. Kadang-kadang gua kalau cerita begini jadi teringat terus bang, iya. teringat terus. Dari mulai bajunya ingat warna apa itu? Bajunya dia pakai jaket. Oh, pakai jaket. Pakai jaket hitam, celananya celana hitam. Kalau merek gue nggak tahu ya, Iya. karena gue fokusnya itu kaki. Dia sama, dia pakai sepatu safety, terus keril. Dia pakai jilbab. Cuman itu dia nggak terlalu tinggi dan nggak juga terlalu kurus, sedang lah. Cuman mukanya ini bang, Mukanya kenapa tuh, Bang? itu pucat, tapi bukan pucat kuning, putih kayak mayit. Diajak ngobrol selalu menunduk. Itu ciri-ciri yang masih terbayang sampai sekarang. Tapi sempat ngeliat jelas mukanya nggak pas dia lagi dongah gitu? Dibilangin dia kalau diajak ngobrol bang, Nunduk aja. nunduk terus. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Berarti ini pendakian Gitu. full dokumentasi ya? Dokumentasi. Ada di YouTube lu tuh? Ada bang, jadi YouTube pemula lah. Apa namanya? Namanya Sidik Adventure. Sidik Adventure. Sidik Berarti Adventure. pendakian Gunung Selamat ini ada tuh di vlognya? Ada di vlog gua. Oke, mungkin bagi teman-teman yang pengen nonton vlognya ya, bisa langsung Yes. aja dikunjungi YouTube-nya Sidik Adventure. Sidik Adventure. Ya, Oke. Sidik Adventure. Nah setelah itu lu ngalamin apa lagi tuh bang? Dari temen lu si Dit tadi namanya? Dik-dik. Dik Iya. itu sempet ngalamin apa itu bang dia di gunung itu? Yang dia rasain hanya sekedar tadi sih, beberapa hampir insiden. Alhamdulillahnya dia nggak hipo di puncak tuh. Di puncak dia sampai kedinginan banget. Yang gue khawatirin hipo. Makanya gue pastiin ternyata dia enggak. Aman berarti ya? Aman. Terus pada saat turun dia ada insiden yang kakinya terkilir. Cuma itu aja berarti ya? Itu doang sih. Berarti dia juga ngelihat perempuan yang Lihat jelas banget bang. sempet nemenin juga ya? Sempet nemenin sebentar pada saat turun. Pas sampai base camp lu tanya lagi nggak? Lu di atas ngobrol-ngobrol lagi nggak? Enggak. Jadi pas gue nyampe base camp itu, gue nggak ngobrol sama Dik-Dik. Oh, lu malah ngobrol dari rombongan lain Iya. ya? Jadi gue kayak meyakinkan bahwa apa yang gue lihat ini benar atau salah di luar pengetahuan si Dik-Dik. Oh, bertanya ke pendaki lain Pendaki gitu? lain sama petugas di Base camp. base camp. Kenapa nggak gue tanyain di situ? Yang gue takutin nih bang, gue kalau jalan nih ya sama temen, gue nggak bakal bahas masalah misteri di sekitar jalur pendakian. Gue nggak mau. Gue cukup tahu. Karena apa? Kalau gue kasih tahu ke dia tentang kejanggalan segala macam yang gue lihat dan yang gue alami, dia bakal kapok bang. Oh, seperti itu. Biasanya kapok. Karena beberapa yang gua camping, yang gua ngevlog sama temen segala macem, ada beberapa teman gua yang kapok. Walaupun Kapok, sampai Bang. rumah nggak lu tanya tuh si temen lu itu? Mungkin sampai sekarang belum. Belum Mungkin tanya Dik-Dik kalau lihat Iya. ini, dia bakal tanya sama gua. Oke. Karena dia bakal kapok bang. Iya, Bakal iya. kapok. Karena apa? Temen gua yang gua ajak camping, dia lihat orang badan tinggi besar, dia kapok, gue ikut. Karena kalau gue kan biasa jalan, ngevlog. Gue sendirian ataupun rombongan, pasti gue jalan bang. Walaupun gue solo camping, solo hiking, gue kalau sendirian jalan-jalan. Kalau ada temen, pasti jalan. Itu kalau ada keanehan, yang gue garis besarin, gue nggak bakal cerita sama dia. Oh, supaya nggak kapok lagi nantinya gitu ya? Kapok. Oke Bang Sidik, thank you banget nih udah datang jauh-jauh dari Bekasi ya. Iya, sama-sama. Ke Gampangnya. Bintaro, itu sekitar berapa jam tadi itu?
hampir 3 jam lah, Hampir 3 macet jam ya. Cuma pengen Lumayan. menciptakan sebuah pengalaman pendakian. Wah keren banget ini pendakiannya di Gunung Slamet ya, via Permadi Guci. Permadi Guci. Padahal baru tahun kemarin ya, 2023 Tahun kemarin, ya. 2023. Oh, itu berkesan banget buat lu Bang, pribadi. Sampai sekarang masih Sampai sekarang masih terbayang-bayang. kepikiran tuh ya. Iya. Oke Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Kalau buat teman-teman, kalau pada saat mendaki tetap harus beberapa yang harus diperhatikan adalah masalah logistik dan masalah safety P3-nya harus dilengkapi lagi. Itu pun tidak lepas dari doa kita. Apalagi sebelum kita mendaki harus minta doa sama orang tua. Wah, itu bener penting banget itu ya. Itu penting banget. Pokoknya kalau mau mendaki, di samping kita melengkapi logistik, fasilitas P3K untuk masalah safety, dan kita tidak lepas dari doa orang tua. Gitu Bang. Oke, mungkin itu jadi dari gue Bang Mange dan juga Bang Sidik. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.